Selamat datang di Call Budgeting. Nah, teman-teman, kali ini aku tidak akan mengisi uang ke binder-binder ini atau ke saving challenge ya. Nah, aku di sini mau sedikit menjelaskan gimana sih cara aku mengatur keuangannya atau membagi-bagi uangnya ke dalam beberapa kategori atau kelompok. Nah, ada 4 kelompok yang aku bagi. Yang pertama yaitu budget bulanan. Nah, budget bulanan ini contohnya seperti bayar kontrakan, bayar arisan, kemudian untuk makan, bayar listrik, kemudian beli pulsa, kuota, beli bensin, beli air atau gas, beras, dan lain sebagainya. Pokoknya itu adalah pengeluaran yang harus aku ada untuk memenuhi kebutuhan aku sehari-hari. Kemudian untuk yang kelompok kedua yaitu untuk saving. Nah, untuk saving ini aku bagi beberapa kategori juga. Ada dana darurat, tabungan emas, logam mulia, kemudian bisnis, tabungan rumah. Nah, itu adalah saving. Lalu ada sinking fund. Sinking fund ini itu adalah tabungan aku yang dikeluarkan tidak setiap hari gitu. Jadi pengeluaran ini tuh, tabungan ini tuh dikeluarkan kalau misalkan butuh saja. Jadi tidak tiap bulan aku keluarkan uang dari sini. Contohnya misalkan di sini aku ada travel, karena travel ini sangat butuh sekali karena aku dan suami aku itu merantau, jadi butuh uang untuk mudik. Lalu ada family, ada kurban, ada clothing, ada household, lalu ada perawatan motor, terus ada skincare, terus ada makan di luar, lalu ada 13 kategori deh, seperti di sini ya sudah dicantumkan. Lalu satu lagi kategori yang kelompok yang lain yaitu uh, saving challenge. Nah, sebenarnya saving challenge ini ada banyak sih. Aku udah banyak ide untuk saving challenge. Cuman kali ini aku mau mengisi saving challenge beberapa dulu. Takutnya sisanya itu tidak terisi karena uangnya kurang atau belum cukup. Nah, saving challenge-nya contohnya kayak 100 dan 52 envelope challenge. Lalu saving challenge 50.000, 100.000, 20.000, 10.000, dan 5.000. Nah, gimana sih cara mengatur keuangannya? Nah, aku mau sedikit cerita sedikit. Kalau misalkan income untuk kebutuhan aku itu berasal dari suami aku dan aku sendiri. Jadi kami sama-sama bekerja, kemudian income-nya dijadi satukan, lalu dibagi beberapa kelompok tadi. Nah, lalu gimana caranya? Nah, ini contohnya. Misalkan income-nya 10 juta dalam bulan ini, atau satu bulan ini 10 juta kami dapat uangnya. Nah, untuk budget bulanan itu biasanya aku anggarin sekitar 3 sampai 4 juta. Kenapa 3 sampai 4 juta atau uangnya belum pasti? Karena ada beberapa bulan itu aku itu tinggal sendirian. Suami aku itu kerja, dan jadi untuk biaya pengeluaran itu, biaya budgeting bulanannya itu hanya untuk kebutuhan pribadi aku. Sedangkan suami aku bekerja dan biaya hidupnya itu ditanggung dari tempat kerja atau kantornya. Nah, biasanya aku anggarin sekitar 3 sampai 4 juta.
Oke, kita ambil aja sekitar 4 juta ya. Jadi 10 juta dikurangi 4 juta, yaitu sisa 6 juta. Nah, untuk 6 jutanya aku bagi lagi untuk ke saving, ke sinking fund, dan saving challenge. Nah, untuk saving biasanya aku ambil 50% dari 6 juta itu, yaitu 3 juta. Nah, 3 juta itu aku bagi-bagi lagi untuk dana darurat, tabungan emas, bisnis, logam mulia, tabungan rumah. Pokoknya uang 3 juta itu masuk ke saving. Kemudian untuk sinking fund, aku anggarin 30% dari 6 juta itu, yaitu berarti 1.800.000. Nah, 1.800.000 itu aku bagi lagi ke 13 kategori sinking fund yang aku sebutin tadi. Contohnya ada yang 10%, ada yang 5%. Contohnya untuk travel itu 10%. Lalu untuk family, kurban itu aku bagi ada yang 10%, ada yang dapatnya 5% dari 1.800.000 itu. Kemudian berarti sisa 20%. Nah, 20%-nya itu aku simpan ke saving challenge. Nah, untuk saving challenge-nya aku random sih, masukinnya berapa aja, pokoknya dianggarin 20% dari 6 juta itu. Berarti 1.200.000. Nah, jadi 1.200.000 itu aku masukin ke saving challenge. Nah, untuk biaya bulanan atau biaya kebutuhan bulanan itu kadang suka ada lebihnya, kadang kurang, kadang lebih. Nah, biasanya untuk kalau misalkan lebih, aku masukin ke roll over. Nah, di roll over itu selama 3 bulan, misalkan tidak terpakai, biasanya aku masukkan uangnya ke saving challenge. Nah, itu teman-teman, gimana sih cara mengatur uang ala aku. Oke, teman-teman, itu kembali lagi ke teman-teman semua, gimana sih cara ngatur keuangannya. Semua orang itu pasti punya kebutuhan dan pemasukan yang berbeda-beda. Jadi kalian tidak usah menirukan nominalnya, tapi bisa diikuti caranya kalau misalkan cara seperti ini itu cocok untuk kalian sendiri. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen supaya aku bisa bikin video selanjutnya. Sampai ketemu nanti. Dadah. I'm gonna lie when